Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari Majelis Baitul Quran Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, selepas bulan Ramadan 1442 Hijrah, insya Allah akan kembali menemani hadirin rahimakumullah dengan program baru kami, Jumat Bersama Al-Quran. Esensi pada kajian ini tetap fokus kepada tafsir Al-Quranul Karim dengan rujukan utama adalah tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran lima tadammanahu minas sunnati wa ayil Quran, karya Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Abi Bakr bin Farh Al-Ansari Al-Khazrajri Al-Andalusi Al-Qurtubi, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Beliau adalah seorang mufassir atau ahli tafsir yang dilahirkan di Cordoba, Andalusia, sekarang itu Spanyol, pada tahun 1214 Masehi. Selain itu juga kami insya Allah akan mengutip beberapa dari tafsir lain seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Kasyaf karya Imam Az-Zamakhsyari, kemudian tafsir Wa Khawatir karya Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, dan yang terakhir adalah tafsir Safwatut Tafasir karya Imam Muhammad Ali As-Sabuni, dan beliau ini adalah wafat beberapa waktu yang lalu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 di Turki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih sayang kepada mereka semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-39 dengan tema Ashabun Nar, artinya sahabat neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, mereka itu adalah ashabun nar, penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan setelah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, kemudian Adam menerima manhaj atau metode jalan hidup untuk menjalani kehidupan di muka bumi itu. Kemudian siapa saja yang mengikutinya, maka dia tidak akan merasakan khauf atau takut dan tidak pula hazan atau bersedih. Itulah hukum atau keadaan bagi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara surat Al-Baqarah ayat 39 ini adalah hukum atau keadaan bagi mereka yang mengingkari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan pada kalimat walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir ai asyraku, artinya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Sementara penjelasan yang cukup menarik dikemukakan oleh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya Tafsir Wa Khawatirul Amamir, bahwa beliau menjelaskan wal kufru kama bayyanahu muhawalatu satri wujudillahi wajibul wujud, bahwa kufur itu, kata beliau, adalah upaya untuk mengcover, untuk menutupi keberadaan atau wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang wajibul wujud, yang wajib adanya. Wa muhawalatu satri hadzal wujudi huwa i'lanun bi anna Allah ta'ala mawjudun. Dan kata beliau, upaya untuk menutupi keberadaan Allah ini hakikatnya adalah merupakan i'lan,
hakikatnya adalah merupakan suatu pengakuan, suatu pengumuman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada. Wa anta la tuhawilu an tastura syai'an illa idza kana lahu wujudu awwalan. Bahwa Anda itu tidak akan pernah melakukan upaya menutupi sesuatu kecuali jika ada sesuatu itu sebelumnya. Wa satru wujudillahi subhanahu wa ta'ala huwa isbatun liwujudih. Oleh sebab itu kata beliau bahwa upaya untuk menutupi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan penetapan dari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kalimat yang berikutnya adalah wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka itu adalah ashabun nar. Imam Al-Qurtubi menjelaskan kata atau kalimat ashabun nar itu berasal dari kata as-suhbah, sahabat. Akar katanya adalah as-suhbah, artinya sahabat, yang maknanya al-iqtiranu bisyai' fi halatin ma wa fi zamanin ma. Yang maknanya adalah sebuah keadaan ketika sesuatu menyertainya atau suatu kedekatan dalam keadaan apapun, fi halatin ma wa fi zamanin ma, dan dalam zaman apapun. Fa in kanat al mulazimatu wal khultatu fahiya kamalus suhbah. Maka apabila ia terus mengikutinya, terus bergaul, bersyarikat atau terus berkumpul, maka ini disebut dengan kamalus suhbah, kesempurnaan suatu persahabatan. Wa hakadza hiya suhbatu ahlin nar laha. Dan demikianlah yang disebut dengan persahabatan antara penghuni neraka dengan neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian dengan kalimat sindiran, Imam Asy-Sya'rawi juga menjelaskan tentang kalimat ashabun nar. Dalilun ala ishqin nari lahum. Ini kata beliau merupakan dalil atas kelekatan, ya, menempel eratnya penghuni neraka dengan neraka. Fahiya tafrahu bihim indama yadkhulunaha kama yafrahu sadiqu bi sadiqih. Bahwa mereka itu bergembira dengannya saat mereka masuk ke neraka tersebut sebagaimana gembiranya seorang sahabat bertemu dengan sahabatnya. Wala turidu an tufariqahum abadan. Dan kedekatan itu menyebabkan mereka tidak ingin berpisah selamanya. Inilah gambaran bagaimana dekatnya neraka dengan penghuni neraka. Na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengenal istilah ashabur rasul, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut dengan sahabat Rasulullah disebabkan karena mereka senantiasa menyertai Rasulullah dalam keadaan apapun, fi halatin ma wa fi zamanin ma, dan dalam waktu atau zaman apapun. Mereka senantiasa bersama dengan Rasulullah, mereka bergaul dengan Rasulullah, kemudian bersekutu dengan Rasulullah, ikut berperang beberapa kali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini disebut dengan kamalus suhbah, sahabat yang sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka itu, Imam Ibnu Katsir menjelaskan ai mukhalladuna fiha la mahida lahum anha wala mahisa, bahwa mereka kekal di dalamnya itu, mereka tidak bisa menghindar darinya dan tidak ada jalan keluar. Sementara Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menjelaskan dengan mengutip hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nari alladhihum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyuna. Adapun ahli neraka yang mereka adalah penghuni neraka tersebut, mereka tidak akan pernah mati dan juga dia tidak hidup. Sungguh keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kondisi neraka dan penghuni neraka itu bagaikan sahabat, ashabun nar.
bersahabat dengan api, selalu bersama-sama dengan api dalam keadaan apapun, fi halin ma wa fi zamanin ma, dan dalam zaman apapun mereka tidak pernah berpisah dari kobaran api neraka. Betapa jika kita bayangkan ini adalah kondisi yang sangat sulit, penderitaan berkepanjangan yang tidak ada ujung dan henti-hentinya. Dan inilah janji Allah bagi mereka yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah. Semoga kita, keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang terdekat kita dijauhkan dengan sejauh-jauhnya dari ashabun nar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.